Oke, selamat siang, eh, teman-teman semua, dan Bapak Ibu dosen. Saya Daniel Miracle. Saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya mengenai Golden Visa dalam praktik hukum keimigrasian Indonesia. Baru-baru ini kita mengetahui bahwa Indonesia menerapkan program Golden Visa, yang mana orang asing pertama yang menerima eh, orang asing pertama yang menerima hal tersebut adalah Sam Altman, CEO dari OpenAI. Kita perlu memperhatikan bagaimana sebenarnya Golden Visa ini ada dan bagaimana praktiknya dalam Indonesia. Pertama, kita akan membahas lebih dahulu sebenarnya apa itu Golden Visa, apa itu Golden Visa, dan apakah bisa kita terjemahkan menjadi dua kata yang berbeda, golden dan visa. Kalau misalkan kita melihat kata visa, visa ini pengertiannya cukup dapat diketahui, yaitu bahwa visa ini merupakan keterangan yang tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan negara untuk melakukan perjalanan ke wilayah suatu negara dan yang menjadi dasar untuk pemberian dari izin tinggal. Visa ini kita ketahui bahwa terdiri bahwa menurut hukum keimigrasian Indonesia, hal ini eh, sudah diperlihatkan pada UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yang terdiri atas visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Tetapi eh, tetapi apakah Golden Visa termasuk keempat hal ini? Dan apakah arti dari kata golden? Meskipun kata golden sebenarnya maksudnya emas, namun kata golden di sini adalah sesuatu hal yang sifatnya istimewa, memberikan privilege bagi yang mendapatkannya. Saya rasa bahwa golden visa ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kita tidak dapat menyatakan bahwa golden visa itu adalah visa yang sifatnya golden. Tapi kita harus mencari tahu apa yang dimaksud dengan golden tersebut di sini. Baik, kemudian sebenarnya golden visa ini apa sebenarnya definisinya dan mengapa sepertinya ada kebingungan mengenai apa yang dimaksud golden visa. Jadi sebenarnya golden visa ini apabila kita melihat kepada uh, apabila kita melihat kepada apabila kita melihat kepada praktik-praktik negara, sebenarnya negara-negara sendiri tidak menggunakan istilah golden visa ini untuk menawarkan suatu program visa yang menurut mereka ingin memikat orang asing. Jadi saya membagi golden visa ini keterangannya, definitionnya menjadi tiga hal. Dan kita akan melihat apakah golden visa ini termasuk salah satunya. Golden visa ini adalah residence by investment, yang mana seorang yang berinvestasi di wilayah suatu negara, dengan dapatkan golden visa, dia dapat tinggal di negara tersebut. Atau bahkan golden visa itu adalah salah satu bentuk penganugerahan kewarganegaraan karena investasi. Namun ada juga menyatakan bahwa golden visa ini praktiknya berbeda-beda antar negara dan tak dapat disamakan satu sama lainnya. Baik. Jadi sebenarnya golden visa ini apa? Kalau kita lihat pada salah satu konsultan keimigrasian yang paling penting pengaruhnya itu adalah Henley and Partners. Pada overview mereka tentang Golden Visa, mereka menyatakan bahwa Golden Visa ini adalah keduanya, Residence by Investment dan Citizenship by Investment. Kedua hal tersebut berbeda sebenarnya. Karena Residence by Investment tidak menganugerahkan kewarganegaraan, namun hanya memberikan izin
untuk seorang tersebut dapat tinggal di wilayah suatu negara. Sedangkan kalau citizenship by investment itu adalah negara dalam hal ini berwenang untuk memberikan kewarganegaraan kepada seorang yang berinvestasi di negara. Kalau kita misalkan lihat, kalau kita misalkan lihat citizenship by investment itu tersendiri, sebenarnya istilah yang khusus bukanlah golden visa, tapi golden passport. Dan praktik-praktiknya lebih kepada negara-negara wilayah Karibia. Contohnya, citizenship by investment ini adalah program yang sebenarnya sudah lama dan pertama kali dicetuskan oleh negara Saint Kitts and Nevis yang ada di wilayah Karibia untuk meningkatkan perekonomian mereka yang terpengaruhi oleh perekonomian dunia kala itu. Kala itu Saint Kitts and Nevis, negara bekas koloni United Kingdom, dan penduduknya merupakan uh, keturunan dari para budak yang dibawa oleh Afrika, dan perekonomian mereka didasarkan pada gula. Namun adanya perlu diversifikasi terhadap dari mana saja dana tersebut perlu diambil, sehingga pemerintah Saint Kitts and Nevis menerapkan citizenship by investment ini. Dan negara-negara Karibia lain sebenarnya mengikuti. Seperti contohnya Dominican Republic, Grenada. Mereka mengikuti program tersebut. Namun Golden Passport sendiri atau citizenship by investment itu sendiri sebenarnya praktiknya sudah banyak di dunia. Namun di wilayah Uni Eropa khususnya terdapat semacam turning back, yang awalnya beberapa negara Eropa itu melaksanakan citizenship by investment, sekarang mereka tidak lagi melaksanakan citizenship by investment. Dikarenakan adanya dugaan bahwa ini dapat disalahgunakan. Begitu juga banyak hal-hal kontroversial tentang citizenship by investment. Pemerintah Vanuatu juga dikritik karena memberikan kewarganegaraan bagi oligark dan politisi-politisi korup yang ada di dunia. Begitu juga dengan Malta yang kini sedang dibawa ke Court of Justice of the European Union, pada CJEU, karena tindakan mereka yang tetap untuk melaksanakan citizenship by investment meskipun Uni Eropa telah melarang. Yang mungkin kita bisa pandang adalah golden visa, karena visa ini lebih ke arah keimigrasian, sehingga golden visa ini minimal adalah salah satu tindakan atau tindakan dari keimigrasian, yaitu pemberian semacam izin atau pemberian semacam izin tinggal. Kalau misalkan kita lihat residence by investment itu sendiri, kita mengetahui bahwa ini resident by investment inilah yang dimaksud oleh golden visa menurut Christine Surak dan Suzuki dalam jurnalnya. Namun kita sebenarnya tidak dapat mengetahui secara pasti golden visa ini apa maksudnya. Oleh karena itu kita perlu untuk melihat definisi lain yang telah diberikan apakah golden visa tersebut. Kalau misalkan kita melihat mengenai definisi lain, sebenarnya definisi ini sebenarnya in the first place, negara-negara itu sendiri jarang untuk menggunakan istilah golden visa dalam hukum nasionalnya untuk menyatakan program visa untuk memikat orang asing. Namun ada dua definisi yang kita dapatkan dari pemerintah Uni Emirat Arab dan pemerintah Indonesia. Pemerintah Uni Emirat Arab menyatakan bahwa golden visa adalah long-term residence visa yang mana membuat foreign talents untuk tinggal, bekerja, dan belajar di Uni Emirat Arab dengan tetap mendapatkan exclusive benefits. Yang mana orang-orang yang eligible adalah investor, pebisnis, ilmuwan, pelajar yang berprestasi, dan frontline heroes atau yang dapat mengajukan aplikasi Golden Visa ini. Dan pada hukum Indonesia, Golden Visa itu adalah pengelompokan terhadap visa tinggal terbatas, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan izin masuk kembali untuk jangka waktu tertentu. Sebenarnya kita tidak mengetahui sebenarnya apakah makna sesungguhnya dari Golden Visa itu, karena praktik negara-negara berbeda dan praktiknya juga berbeda.
Sehingga saya menyimpulkan bahwa sebenarnya Golden Visa itu lebih kepada terma bisnis dan bukan terma hukum. Karena apabila kita mengetik Golden Visa misalkan di YouTube atau di Google, Golden Visa ini lebih ke arah strategi untuk memberikan jasa konsultasi kepada seseorang yang hendak untuk bepergian ke luar negeri atau bertempat tinggal di luar negeri. Contohnya, kalau misalkan kita lihat Henley and Partners. Henley and Partners menggunakan istilah Golden Visa, meskipun negara-negara yang Henley and Partners sebutkan itu tidak secara spesifik menyatakan bahwa program ini adalah program Golden Visa. Begitu juga dengan Nomad Capitalist yang menyatakan bahwa ada program Golden Visa dari beberapa negara seperti Portugal, Yunani, dan Latvia. Namun program Portugal ini tidak serta-merta disebut Golden Visa. Namun program mereka disebut Residence by Investment. Sehingga kata-kata Golden Visa ini lebih kepada arah business term rather than legal term. Karena eh, tujuannya adalah penggunaan Golden Visa ini adalah untuk memikat minat orang asing untuk dapat berinvestasi dan bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. Sebenarnya hal yang utamanya di sini investasi tersebut. Karena kalau misalkan kita lihat apakah kind of visa yang can be considered golden visa, saya mengeluarkan beberapa kriteria bahwa golden visa itu pada intinya adalah 4 hal. Mereka untuk memikat investasi. Namun investasi tersebut tidak sekedar uang saja. Kalau kita melihat praktik Uni Emirat Arab, mereka juga berinvestasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya juga. Kemudian, penerima Golden Visa ini dapat menggunakan visa tersebut lebih dari 5 tahun contoh, sehingga waktunya cukup lama. Dalam praktek Indonesia dapat 5 atau 10 tahun. Kemudian, Golden Visa ini nggak hanya satu jalan saja, dapat consist of several options. Tidak hanya berdasarkan investasi saja, tidak berdasarkan direct investment saja, namun mendapat beberapa macam hal, seperti contohnya real estate investment atau investment based on skill. So, yang mana Golden Visa ini memberikan specific privilege kepada penerimanya. Specific privilege ini dapat karena negara yang menawarkan Golden Visa tersebut adalah negara yang cukup besar pengaruh. Contoh, Hong Kong. Tanpa kita sebutkan apa privilege-nya, kita mengetahui bahwa orang yang mendapatkan Golden Visa Hong Kong dapat untuk bertempat tinggal di Hong Kong, dapat untuk bekerja di Hong Kong, dan seperti kita tahu Hong Kong itu adalah pusat ekonomi dunia. Sebenarnya kita tidak perlu membantah lagi apalagi specific privilege yang diperlukan. Kalau kita lihat praktik negara-negara, seperti contohnya Hong Kong, Portugal, dan Australia, Golden Visa mereka ini bermacam-macam. Namun pada intinya 4 tadi, yaitu investment, lebih jangka waktu yang lama, consist of several options, dan specific privilege. Kita lihat pada Hong Kong, mereka memiliki 4 cara untuk mendapatkan residence by investment tersebut. Dan mereka pun mendapatkan privilege yang khusus, yakni orang yang tinggal selama lebih dari 7 tahun di Hong Kong dengan visa tersebut dapat untuk apply for permanent residency. Kemudian Portugal. Portugal ini memiliki 2 cara supaya seseorang tersebut mendapatkan golden visa, yaitu capital transfer or business. Yang mana capital transfer tersebut adalah direct investment, direct contribution, 250.000 euro sampai 500.000 euro lebih. Atau kalau misalnya dia menggunakan cara transfer of business, dia dapat minimum 10 jobs. Dan kita juga mengetahui bahwa pemilikan terhadap visa Portugal juga uh, eh, dapat memberikan privilege. Misalkan orang tersebut lebih mudah untuk berkeliling Eropa. Karena di sini Portugal sudah memberikan izin. Karena Portugal sudah memberikan izin terhadap orang tersebut untuk bertempat tinggal atau untuk menjelajah Portugal. Dan selain itu juga kita dapat melihat contoh Australia yang memiliki 2 cara untuk golden visa tersebut, yaitu business innovation dan global talent. Yang mana privilege yang khusus yang bisa didapatkan adalah setelah 5 tahun, orang tersebut dapat apply untuk citizenship. Sehingga itu
Visa tersebut, Golden Visa, yang saya anggap sebagai kriteria penting adalah tujuannya investasi, namun tidak serta-merta harus berdasarkan uang. Ini bisa untuk berdasarkan skill individu tersebut atau untuk meningkatkan diversifikasi perekonomian negara tersebut dan tidak serta-merta berdasarkan uang. Meskipun banyak juga praktik yang menggunakan direct contribution oleh individu terhadap negara. Kemudian ini dapat digunakan untuk lebih daripada 5 tahun. Jadi tidak hanya singkat, namun bertujuan untuk agar orang tersebut tinggal tinggal dan memberikan kontribusi pada komunitas tersebut dalam waktu yang cukup lama. Several options, tidak hanya satu opsi saja, namun bisa beragam opsi, seperti opsi Golden Visa dengan direct contribution, dengan target uh, uh, peningkatan bisnis, pembuatan bisnis baru, atau misalkan karena seseorang tersebut atlet atau pelajar berprestasi yang memberikan spesifik privilege, yakni privilege misalkan tidak bisa untuk apply kewarganegaraan setelah beberapa tahun, atau bisa untuk dibebaskan dari pajak tertentu, atau misalkan dapat untuk mengunjungi wilayah negara lain, seperti itu. Jadi bagaimana dengan praktik Indonesia sebenarnya? Kalau kita lihat, sebenarnya kata Golden Visa tersebut dalam hukum Indonesia baru muncul pada PP Nomor 40 Tahun 2023 di penjelasannya, yakni Golden Visa ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian setelah adanya pandemi COVID-19. Didasarkan juga kepada UU Cipta Kerja, yang mana UU Cipta Kerja mendorong untuk investasi massal dan memudahkan bisnis untuk bekerja dan berjalan di Indonesia. Namun praktik Golden Visa tersebut secara jelas itu dinyatakan pada Permen-Kumham nomor 22 tahun 2003. Yang mana Permen-Kumham nomor 22 tahun 2023 itu memasukkan beberapa pasal yang spesifik berkata tentang Golden Visa itu. Jadi bagaimana praktik Golden Visa tersebut di Indonesia? Golden Visa tersebut kalau di Indonesia itu didefinisikan sebagai grouping of visas and permit, yaitu visa tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan izin masuk kembali. Jadi hal tentang visa dan izin yang dikombine untuk satu jenis, yaitu Golden Visa. Yang mana Indonesia memiliki 4 option untuk seseorang mendapatkan Golden Visa tersebut, yakni investasi. Investasi ini termasuk juga adalah pembuatan bisnis, pembuatan pekerjaan, direct contribution, family unification. Ini misalkan untuk penyatuan keluarga atau penyatuan suami dan istri. Kemudian repatriation yang ditujukan kepada orang-orang Indonesia yang merupakan orang-orang luar negeri yang merupakan keturunan Indonesia, dan juga second house, yang mana orang-orang asing yang bertujuan untuk mempunyai rumah atau mempunyai rumah di wilayah Indonesia. Uh, ya saya tidak akan menyatakan apakah hal tersebut bertentangan pada undang-undang lain seperti Paraplex Second House, apakah bertentangan dengan UU Agraria atau tidak, namun itu adalah 4 option dari Indonesian practice, yang mana durasinya itu adalah 5-10 tahun. 5-10 tahun ini, khususnya untuk investment tersebut, dapat berdurasi 10 tahun. Yang mana privilege yang diberikan adalah priority inspection di Office Immigration dan other institution. Yang mana menurut saya privilege ini cukup lumayan rendah dibandingkan negara-negara lain. Namun sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan, Indonesia merupakan negara yang kalau dipikir-pikir banyak hal yang dapat didapatkan oleh orang asing, seperti tempat tinggal dan iklim yang bagus panjang tahunnya memikat orang-orang asing untuk bagaimana caranya untuk dapat tinggal. Itu mengenai praktik Golden Visa dalam hukum keimigrasian Indonesia. Praktik Golden Visa ini sendiri adalah praktik yang tidak baru. Negara-negara sudah mempraktikkannya. Kemudian selain itu, Golden Visa ini juga sudah menjadi banyak didengarkan oleh orang awam. Namun istilah ini sebenarnya merupakan istilah bisnis untuk memikat orang-orang untuk mengapply pada program visa tersebut. Golden Visa ini sendiri masih banyak kebingungan yang terjadi, apakah memasukkan tentang warga negara apa tidak.
Namun golden visa ini lebih kepada residence by investment rather than citizenship by investment. Istilah ini juga lebih sering digunakan oleh istilah-istilah konsultan imigrasi bukan negara, meskipun Uni Emirat Arab dan Indonesia menggunakan terma golden visa tersebut dalam hukumnya. Pada hukum Indonesia, golden visa ini diatur pada Permenko nomor 22 tahun 2023 yang berdasarkan PP nomor 40 tahun 2023, yang mana merupakan kumpulan dari beberapa jenis visa dan permit. Oleh karena itu, kita perlu untuk memperhatikan golden visa ini masa mendatang, apalagi ketika Indonesia sendiri sudah memberikan golden visa tersebut pada salah satu orang asing. Begitu presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang.